السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat An-Nisa adalah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, dan siapa yang tidak mampu biaya atau memberikan maharnya untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan mukmin, dari kalangan mukminat, famimma malakat aymanikum, maka nikahilah hamba-hamba sahaya, budak-budak belian atau wanita-wanita yang statusnya budak. Tentunya budak-budak mukminat yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah yang lebih tahu tentang iman kalian. Artinya, hukumi dengan zahirnya. Cukup. Untuk urusan yang lebih tahu tentang batinnya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian dari sebagian yang lain. Yani sama-sama, kalau kalian beriman adalah sama saja. Merdeka ataupun budak, mereka adalah orang-orang beriman. Fankihuhunna biidni ahlihinna. Nikahilah mereka dengan izin keluarganya.
Dan berikan pada mereka mahar-maharnya bil ma'ruf, dengan wajar, dengan baik. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Dengan syarat wanita-wanita budak tadi muhsanat, yang menjaga dirinya, ay afifat. Ghaira musafihat, bukan mereka-mereka yang berzina. Wala muttakhidati akhdan, bukan pula orang-orang yang memiliki akhdan, sejenis pacar ya, teman yang perempuan memiliki teman laki-laki. Nah, tapi dekat. Akhdan itu yang sudah lekat dengannya. Taib, saya kira tidak jauh kalau diterjemahkan dengan pacar. Yang tidak memiliki pacar atau pasangan-pasangan. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Kalau mereka sudah uhsinna, sudah dinikahi, kalau dia melakukan pelanggaran fahisyah, zina, maka dihukumi separuh dari hukuman terhadap orang merdeka. Kalau orang merdeka 100 kali cambukan, maka dia hanya 50 kali cambukan. Kalau yang merdeka dirajam, maka yang budak tidak dirajam. Barakallahu fiikum. Dikatakan muhsanat, separuhnya dari muhsanat minal adab. Dzalika liman khasyal 'anata minkum. Arahan ini adalah untuk kalian yang khawatir terjerumus dalam zina. Al-'anat artinya zina. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mau sabar, itu lebih baik bagi kalian. Artinya belum mampu menikah, tidak memiliki ba'ah, tidak mampu untuk membayar maharnya, tidak mampu untuk menghidupinya, maka sabarlah. Sesungguhnya menikahi budak-budak hamba sahaya lebih murah, lebih mudah. Maka diizinkan, tidak mengapa. Kalau tidak mampu menikahi wanita-wanita merdeka, nikahilah wanita-wanita yang statusnya hamba sahaya. Tentunya syaratnya beriman. Allah lebih tahu siapa yang beriman. Artinya kalian hukumi secara zahir saja. Kalian sama, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sama. Yani dalam urusan iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Syaratnya wanita-wanita tadi dalam keadaan muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdah. Bukan wanita yang pezina, bukan hamba sahaya yang tidak menjaga diri, bukan na'udzubillah wanita-wanita hamba sahaya yang melacurkan dirinya, bukan pula yang memiliki teman-teman dekat atau memiliki pasangan-pasangan dekat atau yang memiliki pacar-pacar, teman laki-laki dan sejenisnya. Kemudian diakhiri dengan kalimat itu kalau khawatir kalian terjerumus dalam zina. Menikahi hamba sahaya silakan. Tetapi kalau tidak, kalian sabar, itu lebih baik. Artinya jangan nikahi para hamba sahaya. Karena beberapa perkara-perkara yang tidak pantas. Artinya orang merdeka memiliki istri budak belian, budak hamba sahaya. Itu ada aib di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai jalan keluar kalau kalian khawatir jatuh ke dalam zina. Kalau tidak, sabar lebih baik. Maka diakhiri dengan kalimat wa antasbiru khairun lakum. Kalau kalian sabar, itu lebih baik bagi kalian. Kita lihat syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Qala wa man lam yastati' minkum tawlan ay wa man lam yastati' at-tawl alladhi huwal mahr. Siapa yang tidak mampu untuk membayar mahar linikahil muhsanat, untuk menikahi wanita-wanita merdeka. Perhatikan kalimat muhsanat. Kadang bermakna merdeka, bukan wanita hamba sahaya.
Tetapi kadang muhsan bermakna sudah pernah menikah. Sehingga jangan sampai tercampur dan jangan sampai salah paham antara muhsanat dan muhsanat. Bisa bermakna harair. Harair artinya orang-orang merdeka, wanita-wanita merdeka. Dari kata hurrah, harair. Muhsanat bisa juga bermakna orang-orang yang dalam keadaan sudah pernah menikah. Nah, di sini yang dimaksud adalah yang pertama, harair. Kalau kalian tidak mampu untuk menikahi muhsanat, ayil harair, al-mu'minat, yaitu wanita-wanita merdeka yang beriman, wa khafa ala nafsihi al-'anat, dan dia mengkhawatirkan 'anat, ayat zina, awil masyaqqah al-katsir, atau kesusahan yang banyak, fayajuzu lakum nikahal ima, maka boleh menikahi wanita-wanita yang statusnya amah. Ima jamaknya, yakni budak hamba sahaya. Al-mamlukat, yang dibeli atau yang dimiliki. Boleh menikahi mereka hamba sahaya kalau beriman. Itu syarat pertama. Al-mu'minat. Tentunya ukuran imannya bihasbi ma yadhhar. Tentunya ukuran keimanannya sesuai dengan apa yang tampak secara zahir. Untuk urusan batin kita tidak tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dia beriman, dia bersyahadat, dia mengerjakan salat, dia berpuasa, berarti dia mukminah. Wa illa fallahu a'lamu bil mu'minis shadiq min ghairihi. Karena kalau bukan zahirnya, Allah yang lebih tahu. Seorang wanita yang beriman dengan jujur dan siapa yang tidak jujur, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apakah dia betul-betul beriman atau hanya berpura-pura? Wallahu taala a'lam. Nahkum bil-zahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi secara zahir, Allah yang akan menghukumi secara sarair, sirriyah yang tersembunyi dalam hatinya. Wa umur dunya mabniyatun ala zahir umur. Maka perkara-perkara dunia hanya dilihat secara zahirnya. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita tidak bisa mensucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahkamul akhirah mabniyatun 'ala ma fi al-bawatin. Adapun urusan akhirat nanti, maka yang dilihat adalah batinnya, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak akan berbeda. Seorang yang sungguh-sungguh di batinnya ada keimanan, maka akan mendapatkan jazaa al-hasanat, balasan kebaikan. Adapun yang mereka ternyata zahirnya saja mengatakan beriman, ternyata hatinya kafir, maka Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafikin di kerak paling bawah dalam neraka. A'udzubillahi minan nar. Maka urusan dunia kita hukumi secara zahir. Menghukumi tentang masalah pernikahan, zahirnya muslim selesai, muslimah selesai. Itu yang kita tahu. Walaupun ternyata pura-pura, walaupun ternyata urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fankihuhunna biidni ahlihinna. Ay fankihuhunna al-mu'minat al-mamlukat. Nikahilah orang-orang beriman yang hamba sahaya tadi dengan izin ahlinya. Siapa ahlinya? Tentunya sayyidnya, sang pemilik budak tersebut. Wahidan aw muta'addida, silakan nikahi satu ataupun lebih. Silakan nikahi mereka hamba sahaya tadi dengan izin dari pemiliknya. Wahidan aw muta'addida, apakah satu ataupun poligami. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan pada mereka mahar-mahar mereka dengan baik. Ay walau kunna ima'an fa innahu kama yajib al mahr lil hurrah fakadzalika yajib lil amah. Ya, diberikanlah mahar-maharnya karena mereka para hamba-hamba sahaya tadi sebagaimana wajib dibayarkan mahar untuk orang-orang merdeka, maka wajib pula untuk para budak. Menikahi wanita merdeka memberikan mahar, menikahi budak pun juga memberikan mahar.
Walakin la yajuzu nikahal ima illa idza kunna, tetapi jangan menikahi hamba-hamba sahaya tadi, jangan menikahi wanita-wanita budak tadi, kecuali kalau mereka muhsanatin. Pertama muhsanat, ay afifati anil zina, hamba sahaya yang menjaga dirinya dari zina. Ghairu musafihat, yang tidak musafih. Musafihat ay zaniyat, alaniyatan, terang-terangan. Wala muttakhidati akhdan, dan tidak pula memiliki akhdan, ay akhilla fis-sir, memiliki teman-teman laki-laki yang tersembunyi, atau memiliki seorang pacar dan sejenisnya. Falhasil annahu la yajuzu lil hurril muslimi nikah amah illa bi arba'at syurut. Alhasil, kesimpulannya, bahwa tidak boleh bagi seorang laki-laki merdeka, bukan budak, jangan mereka menikahi amah, wanita-wanita hamba sahaya, budak belian, kecuali dengan 4 syarat. Jangan menikahi hamba-hamba sahaya kecuali dengan 4 syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, imanuhunna, pertama keimanan. Disebutkan berkali-kali, mukminat, mukminat, mukminat. Yang kedua, al-iffah, zahiran wa batinan. Al-iffah, menjaga dirinya dari fahisyah, menjaga dirinya dari zina dan sejenisnya, terlihat dan terbukti, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Wa adam istita'ati taulil hurrah, syarat ketiga, kalau tidak mampu memberikan mahar untuk orang merdeka. Berarti kalau mampu nggak boleh? Iya. Kalau mampu, nikahi orang merdeka, jangan nikahi wanita-wanita hamba sahaya. Barakallahu fiikum. Yang keempat, syaratnya khasyal anad atau khauful anad, khawatir terjerumus di dalam zina, maka terpaksa menikahi para hamba sahaya. Fa idza tammat hadhihi syurut, kalau lengkap 4 ini tadi, dia khawatir terjerumus dalam zina, mau menikahi orang merdeka tidak mampu, maka menikahi wanita hamba sahaya dengan syarat beriman dan bukan orang-orang yang pezina, tetapi justru yang menjaga dirinya. Fajaza lahu nikahuhunna, saat itu boleh dia menikahi hamba sahaya. Wa ma'a hadza fas-sabru an nikahihinna afdal. Bersama dengan itu, kalau dia mau sabar, sabar itu lebih baik. Maksudnya sabar untuk tidak menikahi hamba sahaya. Afdal lima fihi min ta'ridil awlad lirriqi. Lebih baik yang merdeka, karena terancam anaknya nanti akan menjadi statusnya budak. Sebab anaknya adalah anak budaknya fulan, padahal itu anak kita. Tapi si fulan yang memiliki atau tuannya menyatakan ini anaknya budak saya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini rawan. Wa lima fihi minad dana'ati wal 'aib, dan juga ada kerendahan kalau menikahi hamba sahaya, ada dana'ah wal 'aib, dan termasuk aib yang memalukan. Wa hadza idza amkana as-sabr, maka kalau dia memungkinkan untuk sabar, sabarlah. Inilah yang Allah katakan, wa antasbiru khairun lakum. Fa in lam yumkin as-sabr 'anil muharram illa bi nikahihinna wajaba dzalik. Tetapi kalau tidak mungkin sabar dari yang haram, tidak mungkin sabar dari yang haram kecuali dengan menikahi budak, maka nikahilah budak daripada terjerumus dalam yang haram. Kalau tidak bisa menghindari yang haram kecuali dengan menikahi budak, maka tidak mengapa nikahilah budak
yang muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidat akhdan. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa antasbiru khairun lakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian kalimatnya, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Fa idza uhsinna, maknanya kalau mereka sudah menikah, berarti tidak boleh lagi mereka bebas melakukan hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana asalnya. Biasanya perempuan-perempuan dari kalangan budak lebih rawan masalah itu, sering terjerumus dalam perkara-perkara yang fahisyah seperti itu. Kalau sudah menikah, hati-hati, tidak boleh mereka melakukan selingkuh atau sesuatu fahisyah dan diancam dengan ancaman-ancaman. Ikhwani fillah a'azakumullah. Fa in ataina bi fahishatin, kalau ternyata terjerumus dalam fahisyah, maka dia dihukum. Hanya saja hukumannya separuh dari hukuman orang merdeka. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka atasnya dihukum separuh dari hukuman orang merdeka. Ail harair, muhsanat di sini maknanya harair. Minal adab, ini dari siksaannya, separuh dari siksaannya. Wa dzalikal ladzi yumkin tansifuhu, itu kalau bisa dibagi, maka separuh. Kalau yumkin tansifuhu, kalau mungkin dibagi. Kalau tidak mungkin dibagi, ya tidak bisa dibagi. Contohnya al-jild, kalau hukumannya hukuman cambuk karena fahisyah am, bisa dari jenis zina atau yang semakna dengan itu, atau bisa juga fahisyah dalam bentuk-bentuk lain. Dihukum dengan ta'zir. Yang seharusnya 100 jadi 50, yang seharusnya 50 cambukan menjadi 25, begitu. Taib, kalau bisa dibagi, ay al-jild fayakuna alaihina khamsuna jaldah, misalnya cambukan, maka mereka dicambuknya bukan 100 tapi 50. Wa amar rajam, tetapi kalau rajam tidak mungkin tansifuhu. Kalau rajam laisa 'alal ima'i rajmun, karena enggak bisa dibagi dua, maka budak hamba sahaya tidak ada hukuman rajam. Tidak ada hukuman rajam. Li'annahu la yatanassaf, karena rajam tidak bisa dibagi dua. Bagaimana dibagi duanya? Dilempari sampai setengah mati? Tidak bisa. Fa'alal qaulil awal, maka menurut pendapat pertama, idza lam yatazawwajna, bahwa para budak tadi kalau belum uhsinna, belum menikah, falaisa alaihinna had, maka mereka tidak dihukum had. Tetapi hukumnya hanya ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman hanya membuat dia jerak oleh tuannya sendiri. Kamu berani begini lagi, saya pukul. Hanya ta'zir saja. Yuraddi'hunna an fi'lil fahisyah, yang menghentikan dia dari perbuatan fahisyah. Walal qawli tsani, atas pendapat yang kedua, innal ima ghairul musallamat idza fa'alna fahisha aidan uzirna, bahwa para budak-budak mereka dalam keadaan tidak selamat, kalau dia berbuat fahisyah juga dihukum seperti orang merdeka. Hanya saja hukum hadnya separuh dari hukum orang merdeka. Berarti tadi pendapat pertama tidak ada hukum had bagi mereka, hanya ada takzir agar jerak saja. Tetapi pendapat kedua menyatakan mereka tidak selamat dari hukum had, hanya saja separuh dari separuh dari orang merdeka. Fa idza fa'alna fahishatan aidan uzirna, kalau mereka melakukan fahisyah mereka juga dihukum. Wa khatama hadil ayat bihadainil ismainil karimain, kemudian ditutup ayat ini dengan dua sifat Allah yang mulia, yaitu Al-Ghafur dan Rahim. Wallahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Likauni hadil ahkam rahmatan li'ibad atau bil ibad, isyarat kalau hukum-hukum ini semuanya dalam
rangka kasih sayang Allah pada hambanya. Wallahu ghafurur rahim. Aturan-aturan ini, hukum-hukum ini semuanya rahmatan bil ibad, sebagai kasih sayang kepada para hamba, wa karaman wa ihsanan ilaihim, sebagai kemuliaan, sebagai kebaikan untuk mereka. Falam yudayyiq alaihim, Allah tidak memberatkan mereka. Bal wassa'a ghayatal sa'ah, bahkan Allah luaskan seluas-luasnya. Wa la'alla fi dzikril maghfirah ba'da dzikril hadd isyara ila anna al-hudud kaffarat. Dan bisa jadi disebutnya kalimat ghafuran rahima setelah hukum had adalah isyarat kalau hukum had tadi adalah penghapus dosanya. Setelah menyatakan dengan kalimat yang mengisyaratkan hukum had, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat wallahu ghafurur rahim. Baik. Setelah menyatakan hukum mereka dengan hukum had, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya hukum hudud tadi sebagai kafarat, sebagai penghapus dosanya. Setelah dihukum, bersih dia dari dosa-dosanya, tidak terancam lagi dengan ancaman azab di akhirat. Yaghfirullahu biha dzunuba ibadih. Dengan hukum had tadi, Allah mengampuni dosa-dosa para hambanya. Kama warada bidzalikal ahadits, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis. Wa hukmul 'abdi adz-dzakar fil haddil madhkuri hukmul amah. Sekarang terakhir faedah dari beliau, dari Syekh Sa'di, bahwa budak hamba sahaya yang laki-laki pun sama hukumnya dengan hamba sahaya yang perempuan. Tadi kan yang dibahas yang perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Sama. Li'adamil fariq bainahuma. Hamba sahaya laki-laki juga sama. Kalau berbuat fahisyah dihukum separuh dari orang merdeka. Dan gak ada rajam pada mereka. Hukumnya separuh dari hukuman orang merdeka. Barakallahu fikum. Wassallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.